Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update hal terbaru apa yang terjadi di Thailand terkait dengan kasus dari Teng Monida. Kalau sampai sekarang aku lihat kecenderungan di media massa sepertinya masih banyak percaya bahwa ada yang namanya very important person atau VVIP. VVIP itu artinya teman-teman mungkin di antara kalian masih sedikit bingung. Ini adalah istilah yang dipakai sama warga Thailand untuk menggambarkan bahwa kasusnya Teng Monida ini ada dugaan orang penting di Thailand yang dugaannya adalah ingin berkencan dengan Teng Monida di tanggal 24 Februari 2022 tersebut. Ternyata kan bukan cuma media massa dan juga masyarakat internet yang masih agak curiga dengan isu ini, tapi juga kemarin Mr. Santana Prayunrat, former Deputy Superintendent of Police di Thailand. Beliau ini adalah sudah pensiun dan ini mirip jabatannya kayak pengawas kepolisian kalau di Indonesia itu mirip sama Kompolnas. Jadi kemarin Mr. Santana di tanggal 6 April 2022 jam 5 sore datang ke kantor Nonthaburi, Thailand. Pada saat beliau ini datang itu beliau membawa beberapa dokumen, ada satu bundel sih, dokumen yang sangat besar dan ada beberapa keterangan di sana, tapi intinya dalam konferensi persnya beliau itu membawa dua handphone milik VVIP, very important person, yang nomornya itu dikasih tahu ujungnya ada dua. Pertama adalah nomor akhir dari handphone si VVIP ini 444, ujung terakhirnya. Yang kedua adalah terakhir dari handphone yang diduga adalah oknum VVIP yang bercoba untuk kencan dengan Teng Mo malam itu adalah 6666. Itu adalah keterangan yang disampaikan dari Mr. Santana kemarin pada saat press conference di kantor kepolisian Nonthaburi. Terus juga teman-teman, kan bukannya kita sudah tahu Anjas ibunya Teng Mo, Ibu Panida, pengacara Decha, official lawyer dari Ibu Panida mengatakan tidak ada itu namanya istilah VVIP. Bahkan Gatik pun berkali-kali menegaskan isu mengenai bahwa Teng Mo malam hari itu adalah bertugas, dugaannya adalah sebagai seorang escort, tapi tanpa layanan plus-plus, dan Gatik sudah membantahnya berkali-kali. Bahkan beberapa teman dari Teng Mo juga mengatakan, misalnya dari Casper ya, katanya saya nggak yakin kalau Gatik itu tega dalam tanda kutip menjual Teng Mo untuk dugaan yang seperti itu. Tapi suka nggak suka kan yang isu ini muncul itu nggak cuman baru beberapa hari terakhir ini aja, tapi dari awal kasus ini muncul itu ada dugaan ke sana. Logikanya apa Anjas? Karena si Teng Mo kan tidak mengenal 4 orang yang bersama Gatik malam itu. Terus ngapain dong? Adalah hal yang aneh. Seseorang itu jalan-jalan, apalagi seorang superstar gitu di Thailand, hangout doang tanpa ada tujuan apapun dengan orang yang tidak dikenalnya. Itu adalah bagian yang sudah sangat tidak masuk akal. Kemudian pada saat si Mr. Santana ini datang ke kantor kepolisian Nonthaburi, kemudian juga menyatakan apa yang kusampaikan tadi, dia sudah menduga ada dua orang VVIP yang dugaannya adalah sudah membooking kamar hotel untuk Teng Monida. Nah, ini adalah dia ini mendapatkan data-datanya karena dia sudah mempunyai tim khusus sendiri, karena dia termasuk orang yang cukup berpengaruh di bidang militer di Thailand. Dia adalah mendapatkan data-data ini dari sejumlah hotel. Ada beberapa hotel yang berhubungan dengan dua orang tersebut yang membuka hotel atas nama Teng Mo di malam itu. Oke, kemudian itu adalah bagian pertama bagaimana dia mendapatkan dua nama ini. Yang kedua juga adalah mengenai cek koordinat dari speedboat di tanggal 24 Februari malam itu. Jadi si Mr. Santana bilang, pada saat saya mengecek titik koordinat dari speedboat yang malam itu dikendarai Teng Monida, kita sudah mengetahui lokasi-lokasinya dia ini kemana aja, dan lokasi-lokasi itu bukanlah lokasi yang sangat sulit untuk dicek mereka ini menuju kemana aja. Karena kalau kita lihat ya, kan lokasi tempat tenggelamnya Teng Mo itu memang tidaklah di tempat area yang turistik yang banyak hotel, yang banyak tempat-tempat wisata hiburan, tapi beberapa titik itu dicurigai kenapa kok mereka melewati area itu yang boleh dibilang adalah sedikit private. Nah, makanya si pengacara si Santana ini, Mr. Santana, sudah mengumpulkan dua bukti, yaitu adalah nomor handphone dan juga handphonenya yang diduga
adalah dua orang VVIP tersebut. Kemudian respon dari pengacara Deca gimana, Anjas? Pengacaranya Ibu Panida ini cuma bilang gini, "Sudahlah Bapak," katanya gini, "saya itu bingung sama Anda," katanya. "Kenapa sih mengada-ada mencari hal-hal yang tidak ada? Saya pusing. Kalau Anda bukan pengacara, nggak usah bertindak sebagai seorang pengacara. Apakah Anda ini cuma mau cari panggung?" Begitu. Selalu ya kalau aku tangkap setiap orang yang berusaha untuk ikut campur dalam kasus ini, misalnya ya kayak pengacara T, ataupun juga beberapa orang lainnya yang memberikan data-data yang bisa dikategorikan sebagai petunjuk, tapi selalu ditanggapi oleh pengacara Deca adalah cuma nyari panggung aja, cuma cari nama. Kalau dibilang cari nama atau cari panggung, tentunya kalau hati orang kan kita nggak tahu ya, hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Tapi kalau secara pribadi aku melihatnya Mr. Santana kayaknya agak sulit dipercaya kalau dia hanya mengumpulkan bukti-bukti ini hanya sekedar untuk mencari nama. Walaupun hanya sekedar mencari nama, buat aku juga fine-fine aja. Yang penting kan itu adalah fakta dan juga bukti yang bisa menunjukkan kita apa yang terjadi sebenarnya di tanggal 24 Februari tersebut. Backgroundnya Mr. Santana ini kan Deputy Superintendent of Police, ini kayak pengawas kepolisian di Thailand. Nggak mungkin beliau yang tahu akan hukum, tahu juga akan penyidikan seperti apa, tanpa pada saat menyatakan sesuatu hal nggak ada backgroundnya. Ini berbeda dengan Bang Jack ya. Bang Jack itu adalah seseorang yang mengaku menemukan kain putihnya Teng Mo, dan dia live bareng dengan pengacara T dan juga pengacara Krishna, mantan pengacaranya Ibu Panida. Itu menurut aku yang perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Alasannya, dari Facebooknya, dari Instagramnya aja, si Bang Jack ini tuh nggak ada keterangan yang menunjukkan dia orang mana, kemudian pekerjaannya apa, atau apapun yang menunjukkan validitas dan juga keabsahan itu orang, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan ada beberapa statement yang mengatakan di media massa bahwa si Bang Jack ini dugaannya pernah melakukan penipuan, pernah scam, ada beberapa kasus. Well, ini aku baca dari salah satu komentarnya adalah dari si sahabatnya Teng Monida ya, yaitu adalah si Casper. Tapi kembali lagi mengenai dugaan VVIP ini, menurut Mr. Santana, dugaannya adalah salah satunya dari dua orang yang dilaporkan ini untuk dilakukan penyidikan ya, masih dugaan, itu adalah pemilik sebuah restoran terkenal di Thailand. Oke, restoran ini juga masih bingung apakah restoran yang dipakai disinggahi Teng Mo pada saat malam terakhir tersebut atau restoran yang lainnya. Karena apa? Karena kemarin juga di tanggal 6 April itu dilakukan pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan dilakukan kemarin juga kepada sosok seseorang, dan netizen serta wartawan tuh berpikir bahwa jangan-jangan itu adalah lawyernya atau pengacara yang dituduh oleh si Gatik yang selama ini memberikan guidance untuk berbohong, menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu dan sejenisnya. Dugaannya itu adalah dia yang kemarin diperiksa. Tapi pengacara Deca kembali menegaskan itu bukanlah pengacara yang dimaksud oleh Gatik. Orang itu bukanlah pengacara. Tapi yang datang kemarin itu adalah seorang pemilik restoran di Thailand. Nah, pemilik restoran ini juga masih bingung aku. Apakah pemilik restoran yang menjadi tempat singgah terakhir Teng Mo? Karena kan Teng Mo diketahui juga ada beberapa foto menunjukkan beberapa jam sebelum dia tenggelam kan ya, di Sungai Chao Phraya, dia sempat singgah untuk makan malam di situ. Apakah itu yang dimaksud? Ataukah jangan-jangan si pemilik restoran ini adalah related dengan dugaannya adalah satu di antara dua VVIP yang dilaporkan oleh Mr. Santana. Tentunya menurut aku juga ini langkah yang sangat baik pada saat Mr. Santana, walaupun dia adalah senior di kepolisian Thailand, apapun yang dia temukan dan juga temuan-temuannya itu langsung dilaporkan ke penyidik, bukan dilaporkan kemana-mana. Berbeda dengan si Bang Jack ya, pada saat dia mengklaim sudah menemukan adalah kain putihnya Teng Mo, kok menurut aku aneh, langsung kain putih itu dibawa ke California, Amerika, untuk dilakukan uji forensik dan sebagainya. Ini sudah aku bahas di video sebelumnya, karena untuk
lihat apakah itu miliknya Teng Mo atau bukan, tidak hanya berdasarkan pada pandangan mata, tapi juga harus menggunakan data-data dari DNA. Dan seandainya sudah ketemu itu miliknya Teng Monida, misalkan benar begitu ya, itu kan nggak bisa otomatis related dengan kasusnya. Dan untuk menemukan, mengidentifikasi apakah itu milik Teng Monida kan harus ada data pembandingnya. Gimana Bang Jack bisa mendapatkan data pembanding pada saat dari si kain putihnya sudah ketahuan, ada data A. Kemudian pembandingnya mana? Nggak ada dong, karena kan untuk mengetahui data pembanding tersebut sangatlah confidential, rahasia, dan hanya bisa didapatkan dengan surat persetujuan dari tim penyidik. Jadi aku boleh bilang untuk teman-teman, untuk masalah dengan Bang Jack tersebut, dari hati kecilku dan juga fakta-fakta yang terlihat di masyarakat Thailand, boleh dibilang adalah 90% penuh dengan keraguan untuk kain putih tersebut, apakah miliknya Teng Monida atau bukan. Menurut aku 90% itu penuh dengan intrik, karena ini kalau memang benar ya harusnya dilaporkan aja begitu. Terus juga pengacara Decha beserta Ibu Panida mengatakan ke si Bang Jack, pengacara T sama pengacara Krishna, hati-hati dalam memberikan statement katanya. Jangan sampai statement ini kalau sudah berlebihan akan berbalik ke kalian, karena rencananya minggu depan semuanya itu orang-orang yang selama ini membuat kabar bohong akan segera dituntut satu persatu oleh pengacara Decha. Oke, semakin seru, semakin dramatis, tapi mudah-mudahan ini tidak mengaburkan apa yang sedang kita cari bersama-sama untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dari tenggelamnya Teng Monida. Murni kecelakaan atau karena ada dugaan disengaja oleh 5 orang yang bersama Teng Mo di malam kejadian itu. That's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan terakhir please subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kobun kerap semuanya. Bye-bye.